Selamat siang teman-teman semua. Senang sekali ya kita bisa melanjutkan acara kita, perayaan kita di main session. Sebelumnya kakak mau lihat nih seberapa semangat teman-teman semua merayakan 17-an. Anak Indonesia. Wah, mantap jiwa. buka di unmute dulu suaranya yuk supaya semua bisa terdengar. Kita coba lagi ya. Halo, selamat. Mantap jiwa. Mantap jiwa. Mantap jiwa. Mantap jiwa. Suaranya mana nih? Kakak mau lihat lebih semangat lagi. Kita akan sama-sama teriakan. Ya dengan lebih semangat lagi. Mantap jiwa. Mantap jiwa. Mantap jiwa. Mantap jiwa. Ini teman-teman NSC merayakan kemerdekaan RI ke berapa ya? Ke-76 dengan tema Anak Indonesia. Ini sejalan dengan tema bangsa Indonesia, yaitu Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Karena kitalah anak-anak Indonesia yang akan membuat Indonesia bertumbuh semakin tangguh. Anak Indonesia. Mantap jiwa. Mantap jiwa. Banyak sekali julukan-julukan yang kita dengar tentang Indonesia. Ya, betapa luar biasanya Indonesia, negara yang besar, negara yang luas, negara yang luar biasa. Salah satu julukan yang kita dengar, yang kita tahu adalah bahwa negara Indonesia adalah negara 1000 pulau. Artinya adalah bahwa Indonesia negara kepulauan yang terdiri, yang luas wilayahnya kurang lebih 5 juta kilometer persegi dengan 18.110 pulau yang ada dari Sabang sampai Merauke. Wow, luar biasa sekali teman-temannya. Itulah julukan-julukan kita, julukan bangsa Indonesia. Nah, teman-teman, hari ini nih, kakak ingin ngobrol dengan Kak Sony. Ya, Kak Sony itu putra daerah. Putra daerah mana? Halo, Kak Diana, ya. Putra daerah Nias. Kita akan ngobrol-ngobrol nih, ya. Kenapa sih Kak Sony mau merantau ke Jakarta? Halo Kak Sony. Kak Sony. Ya. Kalau aku nggak salah ingat, Kak Sony itu sudah 21 tahun ada di Jakarta nih Kak Sony ya, merantau di Jakarta. Apa sih kendala Kak Sony selama merantau? Oke, terima kasih Kak Diana. Benar Kak Diana, sudah 21 tahun di Jakarta. Jadi awalnya Kak Sony memang lahir dan besar di Pulau Nias, ya, di Pulau Sumatera sana. Jadi di tahun 2000 Kak Sony ke Jakarta merantau. Kendala yang paling besar ketika merantau ke kota besar seperti Jakarta ini adalah masalah lingkungan, Kak, adaptasi dengan orang-orang yang tinggal di kota besar. Ya, karena kalau di daerah itu kita semua kenal Kak Diana, tetangga, bahkan satu kampung saya tahu semua namanya siapa, tinggalnya siapa, keluarganya siapa. Tapi begitu sampai di Jakarta, tetangga saya ini siapa ya? Orang dari mana? Kok berbeda dengan saya gitu ya? Suku beda, budayanya beda, bahasanya juga berbeda, agamanya berbeda. Itu menjadi kendala, Kak. Kemudian masalah bahasa. Di Nias, saya menggunakan bahasa sehari-hari adalah bahasa Nias, bahasa daerah. Bahasa Indonesianya jarang, paling kalau di sekolah. Tapi begitu sampai di Jakarta, semua menggunakan bahasa Indonesia. Jadi pada waktu awal-awal, kadang-kadang kalau ngomong pun saya suka keserimpet, Kak. Ngomong bahasa Indonesia, tiba-tiba keluar bahasa daerah gitu. Jadi itu menjadi kendala, Kak. Oke, jadi yang menjadi kendala Kak Sony ketika merantau adalah adaptasi dan komunikasi gitu ya, Kak? Komunikasi, betul, Kak. Kak Sony, kan selama Kak Sony tumbuh besar di Nias, pasti ada nilai-nilai yang ditanamkan oleh orang tua kepada Kak Sony. Nah, nilai-nilai itu apakah Kak Sony terapkan juga nih sampai sekarang di Jakarta? Oke, tentu Kak Diana. Jadi kalau di daerah itu kita ke orang tua mengajarkan untuk peduli dengan orang-orang sekitar, menghargai, saling membantu. Jadi itu pun yang saya lakukan ketika saya di Jakarta. Contoh misalnya ya kayak waktu masih di kampung di daerah, kalau misalnya di rumah saya nggak ada garam untuk masak, kita boleh minta sama tetangga.
Itu jadi peduli kekeluargaannya itu sangat kuat sekali. Nah, demikian juga dengan di Jakarta. Waktu saya di Jakarta, saya belajar mempraktekkan itu untuk peduli dengan orang-orang di sekitar saya. Wah, Begitu, Kak. jadi gotong royong ya Kak Sony ya. Kerja Betul. Kak Sony masih lakukan sampai sekarang ya Kak Sony ya. Betul, Kak. Kak Sony kan tadi sempat bilang, Kak Sony itu kalau di daerah Nias berbahasa Nias. Nah, berarti sampai sekarang Kak Sony apakah masih bisa berbahasa Nias? Oh, masih dong. Jadi kalau ngobrol dengan teman-teman dari Nias, Kak, maksudnya teman-teman sekolah, teman keluarga, kalau lagi telepon, lagi chat gitu, ya kita lebih sering menggunakan bahasa daerah, bahasa Nias. Boleh nggak nih Kak Sony dicontohin nih Kak Sony? Kayaknya kita mau tahu juga nih. Oh gitu. Kalau bilang halo apa kabar, gimana nih Kak Sony? Boleh dong. Kalau halo apa kabar gitu ya kayak. Iya, kalau Kak. bahasa Niasnya hadiah duria. Wah, hadiah duria. Hadiah duria. Kan aja ya Kak, jadi hadiah duren ya. Waduh. Oh, mirip ya kayak. Oke, iya. Jadi teman-teman kalau ketemu sama orang Nias ya, hati-hati ya. Dan kata-katanya adalah hadiah duria. Itu artinya Ya, apa kabar? Iya, bukannya berarti minta hadiah duren ya Kak Sony ya. Oh, bukan, bukan. Kak. Iya, kalau bilang terima kasih gimana nih Kak Sony? Oh, terima kasih. Di bahasa Niasnya teman-teman, sauhagel. 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 Wah, apakah dialek saya pas? Sauhagel gitu ya Ih, Kak? mantap jiwa. Biasa. Iya. Nah, Kak Sony kan banyak nih Kak Sony, bukan cuma Kak Sony, yang anak muda yang merantau ke kota besar. Contohnya salah satunya ke Jakarta. Kalau yang saya tahu nih Kak, kebanyakan anak-anak muda, orang-orang yang merantau ke Jakarta itu biasanya kalau ditanyain dari daerah mana, mereka berasal dari mana, mereka malu loh Kak untuk mengatakan gitu ya? saya dari desa, saya anak desa. Wah, dari daerah. Nah, bagaimana dengan Kak Sony? Apakah Kak Sony malu Kak? Oke. Mengakui bahwa Kak Sony dari Nias? Wah, Kak Diana, saya sangat bangga Kak Diana menceritakan tentang asal-usul saya kalau ada orang yang nanya. Makanya di nama saya itu ada Sony Lase. Jadi Lase itu adalah marga keluarga. Itu turun-temurun dari kakek, bapak saya, kemudian anak saya, itu nanti akan menggunakan itu. Itu identitas yang menyatakan bahwa saya berasal dari Pulau Nias, dari daerah. Jadi saya sangat bangga, Kak. Saya sangat bangga menjadi anak daerah. Oh, berarti Lase itu memang marga dari daerah Nias ya Kak Sony ya? Betul, Kak Diana. Nah, sekarang kan Kak Sony punya 2 anak nih. Selain Kak Sony meninggalkan, memasukkan identitasnya Lase ke anak-anak Kak Sony. Apakah Kak Sony juga mengajarkan kepada kedua anak Kak Sony ini kebudayaan Nias? Tentu Kak Diana, jadi ketika kita ada waktu senggang, ya kadang-kadang saya menceritakan kepada mereka tentang keluarga besar di sana, ya tempat-tempat wisata di sana, kemudian beberapa bahasa kosakata sederhana saya juga ajarkan kepada mereka supaya nanti mereka juga tahu, oh asal usul saya di sana, ayah saya dari sana, saya adalah keturunan dari sana. Jadi mereka pun bangga, ada rasa bangga di dalam diri mereka, nggak malu, ya ayah saya orang daerah ya, waduh malu, enggak. Tapi puji Tuhan mereka sangat bersyukur, bangga, bahkan beberapa kali mereka pengen pulang kembali ke daerah, pengen main kembali ke daerah Kak Diana. Lalu Kak Sony juga mengajarkan bahasa ya ke anak-anak ya tentunya ya, bahasa Nias. Betul Kak Diana. Ya. Wow. Ya teman-teman, luar biasa sekali ya. Kita bisa lihat bahwa Kak Sony sangat bangga dan mencintai Nias sebagai daerah asalnya. Ya, Nias merupakan salah satu daerah di Indonesia, tapi dan Kak Sony masih tetap bangga dan mencintai daerah Nias. Nah, dan juga mengajarkan juga kepada anak-anaknya. Jadi Kak Sony luar biasa ya, tetap bangga dan cinta kepada Indonesia. Saya juga sama Kak Sony, walaupun mungkin saya besar dan lahir di Jakarta, tapi saya juga mencintai Indonesia. Kemanapun saya pergi, saya akan tetap mengakui bahwa saya adalah anak Indonesia. Jadi teman-teman, dimanapun kita berada, kita sepatutnya bangga menjadi anak-anak Indonesia. Anak Indonesia! Mantap jiwa. Mantap jiwa. Oke, Kak Sony.
Wah, sauhagel nih Kak Sony. Tapi sebelum Sohagele Kak Diana. ya, kita mau mengumumkan pemenang nih Kak Sony. Kan kemarin teman-teman sudah menyerahkan hasil karya mereka sebagai apa namanya, untuk mengikuti lomba nih Kak. Nah, saatnya sekarang Kak, kita akan mengumumkan pemenang ya Kak kepada mereka. Wow, ini waktu yang ditunggu-tunggu nih Kak. Teman-teman kita ini luar biasa loh Kak. Mereka sudah mengirimkan hasil karyanya Kak dengan bagus-bagus. Para juri sampai dibuat, waduh harus bagaimana ya memberikan nilainya ya Kak ya, gitu Kak. Nah, untuk teman-teman, saat ini kita akan mengumumkan para pemenang daripada lomba ya. Kakak minta teman-teman semua buka kameranya sehingga nanti teman-teman bisa di spotlight di depan sini ya. Lalu untuk para pemenang, mereka akan diupload di media sosialnya NSC. Lalu semua peserta akan mendapatkan sertifikat. Sedangkan untuk para pemenang ya akan mendapatkan medali dan sertifikat. Ya. Wow. Medali dan sertifikat ini nanti akan dikirimkan ke rumah teman-teman semua. Jadi harap bersabar dan menunggu ya, pasti sampai medali dan sertifikatnya. Begitu ya Kak Sony ya. Oke, silakan Kak Sony. Nah, karena saya bersama dengan Kak Sony nih, saya minta Kak Sony ikut bantu saya nih. Boleh dong. Para pemenangnya nih Kak. Silakan Kak. Baik, untuk udah siap semua ya, siap-siap dengar ya. Yang pertama itu Kak, untuk kategori pantun jenjang PAUD ya Kak ya. Pantun jejak PAUD, jenjang PAUD. Oke, benar ya Kak Diana? Betul Kak, pantun jenjang PAUD. Baik, pemenangnya. Oke, yang PAUD ini benar ya. Kali Kak ya. Hah? Jurinya dulu ya Kak ya. Siapa juri-jurinya ya Kak ya? Oh iya, silakan. Ya, jurinya dulu Kak, yang akan ditampilkan Kak. Baik, ini dia para juri untuk pantun ya. Pantun di jenjang PAUD. Ada Kak Susanti Tusin, ada Kak Diana Wibowo, dan ada Kak Angel Friska. Oke, terima kasih. Baik, jadi langsung nih Kak. Ya Kak, silakan Kak. Langsung, oke ya, siap-siap untuk PAUD. Ini jenjang PAUD dulu ya, yang SD nanti. Oke, untuk PAUD juara ketiga diraih oleh Valerie Crystal Sanjaya. Papi sedang menebang bambu untuk tiang bendera. Indah hayu Indonesiaku. Salam merdeka. Selamat untuk Valerie Crystal Sanjaya. Yeay. Kemudian untuk juara duanya Kak. Untuk juara dua. Oke ya. Masih pantun. Juara dua diraih oleh Maika Efraim Riyadi. Yeay. Tepuk tangan dong. Maika Efraim Riyadi sebagai juara kedua. Merah tanda berani. Putih tandanya suci. Bendera kebanggaan kami. Bendera merah putih. Oke, dan juara pertama untuk pantun PAUD diraih oleh Timothy Gabriel Martono. Jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa beli semangka. Majulah, bangsaku. Jayalah, Indonesia merdeka. Selamat untuk Timothy sebagai juara pertama. Sekarang waktunya untuk membacakan para pemenang dari pantun juga dari SD ya. Untuk SD, pantun SD sama jurinya tadi oleh Kak Santi, Kak Diana, dan Kak Angel. Sedangkan untuk para pemenangnya, ya yang untuk juara ketiga diraih oleh siap-siap ya, yang merasa mengirimkan pantun SD nih. Juara ketiga diraih oleh Marvel Jaiden Liputra. Wah. Bendera berkibar di rumah Pak Agus. Cakep. Di halaman rumah dipasang pelita. Cakep. Menjelang tibanya 17 Agustus. Cakep. Hari kemerdekaan kita. Bangga menjadi rakyat Indonesia. Cakep. Bumi pertiwi indah permai. Cakep. 76 tahun kita sudah merdeka. Cakep. Rakyat hidup aman dan damai. Setiap tahun merayakan kemerdekaan. Cakep. Merah putih berkibar megah. Cakep. Sejarah perjuangan jangan dilupa. Cakep. Beratus tahun kita telah
Rakyat kita beraneka ragam, Cakep. hidup sejahtera bersatu padu. Cakep. Jasa pahlawan jangan dilupa. Cakep. Rakyat bersatu negara maju. Nah, untuk juara kedua diraih oleh Michelle Angelica Sutanto. Halo teman-teman, nama saya Michelle. Menyambut Hari Kemerdekaan, saya akan membawakan pantun untuk kalian. Buah semangka, buah nangka, jika dimakan manis rasanya. Hari merdeka, harinya kita. Hari bahagia bangsa Indonesia. Banyak semut di atas papan, sedang makan gula-gula. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan. Merdeka, merdeka, merdeka. Sedangkan juara pertama, juara pertama ada di sebelahnya loh Kak. Juara pertama itu adalah diraih oleh Matthew Ricardo Susanto. Halo teman-teman, nama saya Matthew. Menyambut Hari Kemerdekaan, saya akan membawakan pantun untuk kalian. Kota Manado di Pulau Sulawesi, suku Dani di Pulau Papua. Mari kita kenang membaca proklamasi. Soekarno-Hatta itulah namanya. Ulang tahun nenek tanggal 6, dirayakan di hari Minggu. Selamat ulang tahun yang ke-76. Semoga Indonesia tetap bersatu. Ibu kota Indonesia DKI Jakarta. Lalu Palangkaraya di Kalimantan. Nasionalismeku menyala-nyala. Melihat merah putih berkibar di sepanjang jalan. Langkah tegap para tentara. Berbaris-baris di lapangan luas. 17 Agustus Hari Merdeka. Mari kita rayakan dengan bekerja keras. Merdeka, merdeka, merdeka. Wah, selamat ya untuk para juara. Ya. Oke, silakan Kak untuk selanjutnya Kak, untuk kategori Selanjutnya, kategori cerdas cermat tingkat SMP dan SMA. Jurinya adalah Kak Susanti Tusin, Kak Adrian Luis, dan Kak Rizkia Paskalina Rahayu Ningtyas. Untuk pemenangnya, juara ketiga diraih oleh Nathanael Ginosko. Selamat untuk Nathanael dari SMP. Kemudian juara kedua diraih oleh Bernardo Cristofori Iskandar. Oke, selamat Bernardo. Dan juara pertama atau peringkat 1 diraih oleh Andrew Lay dari SMA. Selamat kepada ketiga pemenang. Wow, selamat kepada para pemenang ya. Oke, Sauhaga Kak Sony. Sauhaga Kak Diana. Oke, teman-teman, anak Indonesia. Mantap jiwa. Wah, luar biasa nih teman-teman. Teman-teman, kita akan saksikan dulu ya yang satu ini. Nah, supaya teman-teman bisa kita akan melanjutkan. Kalaupun mereka lolos dari malaria, maka penyakit TBC yang sangat mematikan sudah mengintai mereka. Kalaupun mereka lolos dari TBC, HIV/AIDS sudah menanti mereka. Lingkaran ini akan terus seperti ini. Satu-satunya cara untuk kita boleh menyelamatkan mereka adalah putuskan lingkaran itu. Begitu banyak komunitas-komunitas orang pedalaman di sekitar kota Sentani, karena hampir semua kabupaten dari pedalaman ada di sini. Iya, secara umum karena mereka orang dari pedalaman, mereka di kota, maka mereka itu sangat tidak punya akses untuk kepada kesehatan, kepada pendidikan. Jadi umumnya mereka hidup dalam keterbatasan dan itu nanti menimbulkan masalah-masalah sosial lainnya. Mereka tidak bisa mendapatkan apa yang layak untuk mereka bisa berkembang dan hidup baik. Sesuai dengan kebutuhan mereka, kami banyak menolong dalam hal pendidikan dan dalam kesehatan dengan tidak mengabaikan bahwa yang paling penting yang saya sendiri secara pribadi ingin lihat, Papua harus berubah. Tetapi perubahannya harus didasari dengan iman yang kokoh dalam Tuhan. Dan itu yang kami perjuangkan, bahwa generasi ke depan, generasi yang berkualitas, tetapi punya dasar yang kuat di dalam iman mereka.
Iya. Kamu pernah dengar cerita tentang apa? Mereka mungkin dari anak-anak yang orang tuanya dari pedalaman, tidak banyak diperhatikan. Tapi kami tahu bahwa mereka adalah anak-anak yang Tuhan perhatikan. Aku toh, sekarang aku sudah jadi raja. Nih kakak-kakaknya, lihat takut. Aduh, kakaknya takut. Waduh, jangan-jangan Yusuf marah. Dulu kami jual Yusuf, sekarang dia jadi raja. Kalau Yusuf marah, aduh, takut sekali. Nanti Yusuf bunuh kami. Tapi Yusuf marah kan tidak? Iya. Ketika mereka diajar dengan baik, akan muncul pribadi-pribadi yang istimewa. Akan muncul orang-orang yang punya karakter Kristus. Hadir bersama kita, di tengah-tengah kita ada perwakilan dari Pesat, ya. Selamat datang untuk Ibu Baby, selamat datang juga untuk Pak Lendi yang ada bersama-sama dengan kita. Nah, terima kasih untuk pelayanan Bu Baby dan juga Pak Lendi. Nah, teman-teman, bersama dengan Ibu Baby dan Pak Lendi hari yang akan menjadi narasumber kita pagi ini, siang ini adalah Ibu Lisana Santi. Ya, Ibu Lisana Santi. Nah, selamat datang Ibu Lisana Santi. Ibu Lisana Santi ini adalah orang hebat, teman-teman. Beliau adalah seorang ibu, ya, dengan 2 orang anak yang sudah besar-besar. Teman-teman bisa lihat profilnya di sebelah kiri bawah. Itu adalah keluarga Ibu Lisana Santi, ya, dengan 2 orang anak-anaknya yang sudah tumbuh dewasa. Dan Ibu Lisana Santi mendedikasikan hidupnya untuk membangun pedesaan di Indonesia lewat membangun generasi. Membangun generasi bagaimana? Seperti yang di atas, Ibu Lisana Santi itu dia bersama-sama dengan para guru-guru yang ada di Sentani, Papua, beserta dengan murid-murid yang didikannya. Lalu yang di sebelah bawah itu adalah salah satu murid binaan Pesat. Nah, jadi teman-teman yang selama ini ikut ya membantu Pesat, inilah foto, salah satu foto di Sentani, teman-teman, ya. Di Sentani seperti ini kondisinya. Oke. Ibu Lisa ini dia lahir di Semarang, dan yang sangat luar biasanya lagi, Ibu Lisa ini merupakan S2 loh, teman-teman. S2-nya nggak tanggung-tanggung lagi. S2-nya itu dari Chicago. Wow, Chicago loh, teman-teman. Tapi Ibu Lisa ada bersama-sama dengan kita. Ibu Lisa mau melayani Pesat. Kita mau berbagi nih sama Ibu Lisa, ya. Mau teman-teman kita akan dengarkan cerita Ibu Lisa? Oke, tadi selamat siang Ibu Lisa. Saya sangat senang sekali bisa bertemu dengan Ibu Lisa. Hari ini bisa berkenalan dengan Ibu Lisa. Bu Lisa, Ibu tinggal di Papua, Sentani. Kalau saya tidak salah info, 12 tahun ya Ibu ya? Iya, 12 tahun. Di Papua itu di kota ya Bu ya? Atau Papua itu kota sedikit, yang lebih banyak mungkin hutan dengan gunung ya. Tapi saya tinggal di Sentani itu kota kecil ya. Tidak ada yang besar seperti di Jawa, tidak ada. Wow, 12 tahun dialeknya juga sudah berubah ya Ibu Lisa ya? Iya, tadi saya sudah ngobrol dengan Ibu Lisa, ternyata di Papua itu di Sentani ada 270 bahasa daerah. Wow, luar biasa ya Indonesia ya. Tapi kita lihat 12 tahun Ibu Lisa di Sentani, dialeknya juga sudah bisa mengikuti di sana. Lalu Bu, selama di Papua apa saja sih yang Ibu lakukan di sana? Selama di Papua ya, karena memang saya datang dengan Pesat dan Pesat itu kan memang ingin menolong anak-anak untuk bisa dapat pendidikan yang baik ya. Ketika saya pertama kali datang ke Wamena dulu, saya ketemu dengan anak kecil nih umur 7-8 tahun. Terus dia jalan sendiri saja. Saya tanya dari mana? Oh, dari kampung. Sudah jalan berapa hari? 7 hari. Jalan 7 hari lewat hutan, lewat gunung. Terus saya tanya, mau datang ke sini mau apa? Mau sekolah. Jadi mereka itu punya semangat sekolah yang luar biasa sekali.
Jadi kami dengan mereka, keinginan mereka untuk sekolah itu membuat kami kami melayani mereka, memberi pendidikan. Tapi kalau di sini tidak hanya bisa pendidikan, juga harus mereka perlu makan ya, perlu gizi, karena kalau enggak dikasih gizi nanti lapar, banyak yang lapar ya. Jadi harus diberi gizi. Juga mereka kadang-kadang karena keadaannya mereka sakit, jadi diobati. Jadi itu yang kami lakukan. Kami melayani anak-anak supaya bisa sekolah, kemudian kami juga tolong mereka sehari-hari dengan makanan, dengan pengobatan, dan yang paling penting itu kami ingin sampaikan kepada mereka bahwa Tuhan tuh sayang mereka. Papua itu kan jauh sekali dari Jawa ya, dan keadaannya beda sekali. Saya dulu juga sekolah di Jakarta. Begitu sampai di Papua saya juga kaget. Ini kok dunia lain ini dunianya beda sekali gitu ya. Tapi walaupun ya kulitnya juga beda, rambutnya juga beda, tapi mereka adalah Indonesia gitu ya. Dan selain sama Indonesia, yang kedua yang sama juga adalah Tuhan Yesus juga sayang mereka gitu. Jadi saya pikir kita harus sampaikan ke mereka ini bahwa ada yang sayang sama mereka, yang mau memberikan mereka masa depan yang baik, ya Tuhan Yesus. Nah, itu yang secara singkat yang kami kerjakan. Jadi kami buka sekolah, kami juga pelayanan informal untuk anak-anak ini. Begitu. Iya, teman-teman, kalau teman-teman mungkin info ya bahwa Papua itu ada di ujung timurnya Indonesia, dan tadi Bu Lisa katakan jauh sekali dari Jakarta gitu ya. Oke, sekarang nih Bu Lisa nih. Ibu Lisa berarti bergerak di bidang pendidikan, melayani pendidikan anak-anak di sana, tapi karena pendidikan anak-anak di sana juga membutuhkan tubuh yang sehat, Ibu Lisa juga memperhatikan kesehatan anak-anak ini. Dengan hati Kristus, Ibu Lisa miliki untuk berbagi dengan anak-anak. Nah sekarang nih, Bu Lisa, tantangan apa saja sih yang Ibu hadapi ketika Ibu melayani di pedesaan? Kalau di desa tantangannya ya, pasti kondisi sosialnya berbeda dengan di kota. Tapi khusus di Papua, Papua itu besar sekali. Wow, luas sekali tuh. Papua itu luas sekali, berkali-kali lipat Pulau Jawa. Nah, tapi penduduknya itu terpencar ke pedalaman-pedalaman yang susah untuk dijangkau. Jadi harus naik pesawat kecil, atau kalaupun ada sungai kita naik kapal tapi bisa berhari-hari. Kalau jalan kaki ya berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan ya. Padahal di sana juga banyak anak-anak yang perlu untuk dijangkau. Jadi itu salah satu tantangannya. Banyak sekali anak-anak yang masih perlu sekolah, perlu pendidikan. Jadi pertanyaannya siapa yang mau datang ke sana? Kami sudah di sini tapi kami terbatas. Masih banyak sekali anak-anak yang perlu untuk ingin sekali sekolah, ingin sekali menjadi pintar. Nah itu menurut saya tantangan yang paling besar ya. Kerinduan kami itu bisa menolong sebanyak mungkin anak-anak di Papua ini, khususnya di pedalaman-pedalaman. Ya, jadi kendala yang Ibu hadapi tentunya transportasi ya Bu ya, dengan luas besarnya Papua tapi tempatnya berjauhan, sangat membutuhkan transportasi. Tadi seperti Ibu Lisa juga katakan bahwa anak-anak berjalan, saking mereka hausnya untuk menempuh pendidikan. Mereka berjalan 7 hari ya Bu ya tadi ya, untuk sampai di sekolah. Nah, teman-teman, luar biasa ya. Bagaimana dengan kita nih yang ada di Jakarta, yang mudah kemana-mana, transportasi apapun ada yang bisa kita pakai. Ya. Apakah kita bisa bersyukur seperti mereka di sana? Oke, apakah kita bisa menghargai arti pendidikan? Seperti pendidikan. Nah, Ibu Lisa, saya sangat senang nih, saya sangat tertarik dengan kita akan melanjutkan pembicaraan kita yang belum selesai. Tapi sebelumnya nih Bu, kita akan bagi-bagi hadiah dulu nih Bu, akan mengumumkan pemenang lomba nih Bu. Ya, kemarin anak teman-teman sudah menyerahkan hasil karya mereka. Nah, sekarang Ibu boleh ya bantu saya ya untuk mengumumkan para pemenang ya Bu ya. Ya, wah sepertinya Ibu Lisa mengalami gangguan sinyal. Ya inilah teman-teman ya, yang ada di salah satu kendala yang Ibu Lisa hadapi di sana. Wifi teman-teman, kuota. Ya, dari tadi Ibu Lisa ngobrol sama saya begini nih teman-teman. Naik turun, nolek, tiba-tiba Ibu Lisa keluar dan katanya sulit sekali untuk wifi di sana. Yuk teman-teman, kita yang ada di sini baru sebentar aja wifi kita down.
apa yang kita lakukan. Tapi Ibu Lisa tuh lihat dari tadi walaupun wifi-nya down, Ibu Lisa tetap tersenyum dan tertawa, ya, menanggapi semuanya dengan sukacita. Oke, Bu Lisa, saya ulang kembali. Kita akan mengumumkan para pemenang, Ibu Lisa. Ibu Lisa bisa bantu saya untuk mengumumkan para pemenang? Pastilah, dengan senang hati. Oke, yuk kita akan lanjutkan pemenang selanjutnya, ya, dari kategori dongeng SD, teman-teman. Kategori dongeng SD dengan juri yang sama, ya. Oke, boleh ditampilkan kategori cerita rakyat, mendongeng cerita rakyat SD. Kategori mendongeng cerita rakyat jenjang SD. Para jurinya adalah Kak Adrian Luis, lalu Kak Rizkia, dan tentunya Kak Desi Natalia. Mereka adalah para jurinya, dan para pemenangnya adalah, ya, dimulai dari juara ketiga diraih oleh Charity Gretchen Bong. Malin Kundang. Dahulu kala hiduplah sebuah keluarga. Keluarga ini adalah keluarga miskin. Keluarga ini berada di Sumatera Barat. Keluarga ini mempunyai anak yang bernama Malin Kundang. Untuk memperbaiki ekonomi keluarga, akhirnya ayah Malin Kundang memutuskan untuk pergi. Tapi beberapa lama kemudian, ayah Malin Kundang tidak balik ke rumah. Akhirnya Malin Kundang bertumbuh menjadi dewasa dan menjadi anak yang ganteng. Lalu Malin Kundang kasihan kepada ibunya. Jadi Malin Kundang memutuskan untuk pergi merantau. Bersama nahkoda naik kapal. Kapal yang dinaiki Malin Kundang mulai menjauh dan menjauh. Tapi beberapa lama kemudian, Malin Kundang tidak mengabarkan bagaimana keadaannya kepada ibunya. Ibunya semakin tua dan semakin tua. Suatu hari, ibunya bertemu dengan nahkoda yang pernah menjemput Malin Kundang merantau. Ibu Malin Kundang bertanya, bagaimana keadaan Malin Kundang? Nahkoda ini menjawab, Malin Kundang sudah sukses dan sudah mempunyai istri. Besok dia akan datang. Akhirnya, keesokan harinya, Ibu Malin Kundang melihat kapal Malin Kundang yang mewah dan melihat Malin Kundang dan istrinya turun dari kapal. Tapi, Malin Kundang tidak menyadari, tidak mengakui bahwa itu ibunya. Akhirnya, Malin Kundang berkata kepada istrinya, ayo kita pulang saja. Kita sampai ke daerah yang salah. Ibunya meminta keadilan kepada Tuhan. Dan saat perjalanan Malin Kundang dan istrinya pulang, mereka terkena badai. Istri Malin Kundang meninggal dan Malin Kundang terpisah dari kapalnya. Malin Kundang meminta maaf kepada ibunya, tapi sudah terlambat. Malin Kundang menjadi batu. Terima kasih. Juara kedua diraih oleh Kenneth Everett Gunawan. Pada zaman dahulu, di lautan hiduplah seekor ikan hiu bernama Sulo dan seekor buaya bernama Polo. Keduanya sedang bertarung, rebutan makanan dan sama-sama kuat. Aku capek berada terus. Bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Saya di lautan dan kamu Polo di daratan. Dengan adanya pembagian wilayah, keduanya telah sepakat dan tidak berdekat lagi. Namun pada suatu hari di laut, Sulo kehabisan makanan sehingga mencari makan sampai ke muara sungai. Hai Sulo,
Kenapa kamu melangkah cacimu? Aku tidak melangkah caciku. Aku tidak pernah bilang bahwa air itu hanya air laut. Kau mencari gara-gara sulo. Kalau begitu perjanjian kita batal kalau kita berkelahi lagi. Dalam pertarungan ini boleh menggigiti ekor sulo dan sulo juga menggigiti ekor bolong dan mereka saling kesakitan. Akhirnya sulo kembali ke lautan dan bolong bisa mempertahankan daerahnya. Tempat pertarungan antara sulo dan bolong kemudian dikenal dengan nama Sulo Bolong ada kota Surabaya. Alright, kita harus hidup rukun dengan cara menghormati satu sama lain serta perkelahian bukannya cara untuk menyelesaikan masalah. Oke, dan juara pertama diraih oleh Priscilla Seina Si. Halo, nama saya Priscilla, saya kelas 5 SD. Hari ini saya akan membawakan cerita rakyat Indonesia yang berjudul Timun Mas. Di sebuah desa tinggal seorang nenek bernama Srini. Dia mencari uang dengan menjual kayu bakar. Suatu hari dia terduduk di bawah pohon kelelahan saat sedang mencari kayu bakar. Nenek itu mulai berandai-andai. Betapa enaknya ya kalau punya anak yang bisa membantu aku bekerja. Saat nenek sedang melamun, tiba-tiba ada seorang raksasa jelek dan bau. Raksasa itu berkata, "Di mana anakmu? Aku mau makannya." Si nenek ketakutan dan menjawab, "Saya tidak punya anak." "Bohong, aku benar-benar gak punya anak. Kamu udah tua, dagingmu tidak enak. Aku gak mau makan kamu. Nih, aku kasih kamu 1 kantong biji mentimun, kamu tanam. Nanti dari timun itu kau akan mempunyai seorang anak. Setelah anak itu besar, aku akan datang dan memakannya." Si nenek melakukan apa yang diperintahkan raksasa dan menanam biji ke timun tersebut. Dari timun tersebut muncul 1 timun yang berwarna emas. Saat nenek membelah timun emas tersebut, di dalamnya ada bayi yang cantik, bayi perempuan. Nenek memberikan bayi itu nama Timun Mas. Bayi itu tumbuh jadi anak yang baik dan cantik. Nenek sangat sayang kepadanya. Saat Timun Mas genap 6 tahun, raksasa datang untuk mengambilnya. Lalu si nenek menjelaskan, "Sekarang Timun Mas masih kecil, nanti kamu tidak kenyang. Tunggulah 2 tahun lagi saat dia sudah lebih besar." Raksasa setuju, dia akan datang 2 tahun lagi saat Timun Mas sudah lebih besar. Si nenek yang sedih bermimpi bertemu seorang petapa. Petapa tersebut menyuruh mereka untuk bertemu di atas gunung. Timun Mas dan nenek pergi ke atas gunung untuk menemui petapa. Di atas gunung, nenek menceritakan kisah tersebut ke petapa dan Timun Mas. Lalu petapa itu setuju untuk menolongnya. Petapa memberikan 4 kantong yang hanya boleh dibuka saat dalam bahaya. Betapa terkejutnya Timun Mas dan nenek saat pulang ke rumah dan melihat raksasa sudah ada di sana. Lalu nenek berkata, "Lari Timun Mas!" Raksasa yang merasa tertipu lari mengejar Timun Mas. Saat Timun Mas hampir tertangkap, dia membuka dan melempar kantong pertama yang berisi biji mentimun. Biji mentimun tersebut berubah menjadi kebun timun yang lebat. Lalu raksasa berhenti untuk memakan timunnya.
Saat timun-timun itu habis, raksasa kembali mengejar Timun Mas. Timun Mas membuka dan melempar kantong kedua yang berisi jarum-jarum. Jarum-jarum itu berubah menjadi hutan bambu yang tajam dan melukai raksasa. Hutan bambu itu masih tidak bisa menghentikan raksasa. Timun Mas kembali membuka kantong ketiga yang berisi garam. Saat dilempar, garam tersebut berubah menjadi lautan yang luas, tapi raksasa masih bisa melewatinya. Timun Mas membuka kantong terakhir yang berisi terasi lalu melemparnya. Terasi tersebut berubah menjadi lahar panas dan menenggelamkan raksasa tersebut hingga mati. Akhirnya Timun Mas selamat dan hidup bahagia bersama neneknya. Selesai. Oke, selamat ya untuk teman-teman semua. Ya, inilah para pemenang dari Mendongeng Cita Rakyat Jenjang SD. Selanjutnya Ibu Lisa akan membacakan untuk pemenang membaca puisi SD ya Bu ya? Puisi SD ya. Yo. Jurinya Bu. Ini nama-nama jurinya, silakan anak-anak baca sendiri ya. Yo. Kak Tusin, ada Kak Adrian Luis, dan ada Kak Ita ya Bu ya? Ya, betul. Saya bacakan ya, siap-siap anak-anak yang ikut ya. Ini pemenangnya. Mulai yang ketiga diraih oleh Priscilla Shainasi. Yeay, selamat ya Priscilla. Negeriku tercinta, Indonesiaku telah merdeka 76 tahun lamanya. Pahlawan berperang bersama agar merah putih berkibar selamanya. Kini saatnya kawan giran kita berjuang terus membangun bangsa. Tapi aku hanya anak kelas 5. Orang bertanya, kau bisa apa? Aku berjuang dengan karya, meskipun jauh dari sempurna. Aku akan tetap berusaha menjadi terbaik di bidangnya. Kumandangkan Indonesia Raya sebagai penanda bagi semua untuk kita berjuang bersama, karena kita semua satu keluarga. Yang kedua adalah Seviana Nikita Lase. Perkenalkan, nama saya Seviana Nikita Lase. Saya dari kelas 3 SD. Hari ini saya akan membacakan sebuah puisi yang berjudul Indonesia. Dentum senjata tak kau hiraukan, bunyi bom engkau acuhkan. Engkau berlari dan terus maju di bumi Indonesia. Merah putih pun berkibar, di atas tiang tertinggi kau ikatkan. Darah bahkan nyawa kau korbankan untuk Indonesia yang kau cinta. 76 tahun sudah berlalu, merah putih terus berkibar, menyambut dan mengiring setiap langkahku untuk terus berkarya bagi Indonesia. Hari ini kami rakyatmu sedang berjuang menghadapi pandemi COVID-19. Ketika lagu Indonesia Raya dikumandangkan, semangatku berkobar dan berteriak, Merdeka! Karya ini ditulis oleh Papi dan Niki. Terima kasih. Dan pemenang pertama adalah Abraham Kastana Ashaji. Selamat. Halo, nama saya Abraham. Saya kelas 2. Hari ini saya membacakan puisi. Terima kasih. Indonesia bagian dari hidupku. 1,
darahku, yaitu Indonesia. Itu dia, yaitu Indonesia. Satu bangsaku, yaitu Indonesia. Indonesia, kau akan menjadi bagian terindah di setiap perjalananku. Perjalanan menjadi orang hebat. Wah, selamat kepada teman-teman semua. Mari kita lanjutkan untuk kategori selanjutnya, yaitu Sejarah Indonesia kelas SMP dan SMA. Sejarah dalam bentuk karya bebas ya, jenjang SMP SMA, dan para jurinya adalah Kak Susanti Tusin, lalu ada Kak Agnes dan Kak Vanessa Anggraini. Dan para pemenangnya adalah pemenang ketiga diraih oleh Natalie Ivana Victoria. Lalu pemenang kedua diraih oleh Karin Nur Salim. Pemenang pertama diraih oleh Benedict Hilton Seviar. Selamat ya kepada para pemenang. Nah, tentunya nanti teman-teman akan, hasil karya teman-teman akan diupload di media sosial, gitu ya. Oke, nah Ibu, sebelum kita lanjut, ada satu tayangan video yang mungkin bisa ditayangkan oleh Kak Susanti. Aku anak Indonesia, 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 berbakti dan berkarya, aku anak Indonesia, tak pernah putus asa. Hey semuanya, mari kita berdiri bersama, apresiasi macam pemeluk agama, indahnya bersatu beragam budaya, dari Sabang sampai Merauke kita berjaya. Perbedaan jangan memisahkan kita, Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan harus menyatukan kita, Bhinneka Tunggal Ika. Garuda di dadaku, aku anak Indonesia, berbakti dan berkarya, aku anak
Indonesia, Indonesia negeri yang penuh cinta. Majulah selalu berkarya kita semua. Perbedaan jangan memisahkan kita. Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan harus menyatukan kita. Bhinneka Tunggal Ika. Garuda di dadaku. Wah, teman-teman, kita lihat ya bahwa kita Indonesia negara yang besar, ya, negara-negara dengan suku bangsa yang beragam. Tapi dari video kita bisa lihat bahwa kita, anak-anak Indonesia, kita berasal dari berbagai daerah, kita tetap harus berbakti, wajib berbakti, membangun negara kita, berbakti kepada bangsa dan negara kita lewat apa yang bisa kita lakukan. Oke, anak Indonesia, Mantap jiwa. Teman-teman, kita masih melanjutkan perbincangan kita nih dengan Ibu Lisa, ya. Tadi kan kakak sudah sempat katakan bahwa Ibu Lisa itu S2 loh, dan S2-nya nggak tanggung-tanggung dari Chicago. Chicago tuh bener-bener Chicago Amerika sana, teman-teman. Tapi kenapa ya Ibu Lisa itu mau gitu loh untuk datang ke desa? Waduh, coba kalau Ibu Lisa itu nggak ke desa, mungkin Ibu Lisa lebih terkenal dan mungkin saat ini Ibu Lisa jadi menteri kali ya, menteri pendidikan gitu ya. Tapi Ibu Lisa justru dia mau untuk ke desa dan melayani di desa. Tidak peduli dengan S2-nya. S2-nya Bu Lisa itu pendidikan loh, teman-teman. Ya, tapi Ibu Lisa justru datang ke Indonesia, kembali ke Indonesia, lalu dia ke Sentani, ya, untuk melayani di desa. Kenapa tuh Bu? Bahkan sampai masuk ke desa-desa terpencil, dan saya percaya mungkin jalan kaki ya Bu ya, untuk sampai anak ke sana. Kenapa ya? Saya juga bingung. Iya, dulu saya di Semarang, terus saya di Jakarta, ya hidup yang nyaman ya. Saya enggak pernah terpikir tuh ada tempat kayak Papua gitu. Terus saya sekolah di Amerika gitu ya, lihat aduh hidupnya yang maju sekali. Tapi kemudian ketika saya ditawari untuk ayo tolong anak-anak Papua mau bikin sekolah yang bagus untuk anak-anak Papua gitu kan. Terus saya pikir ya sudahlah, saya bantulah 1 tahun saja. Saya pikir 1 tahun saja nih saya ke Papua ini untuk bikin sekolah yang bagus. Lalu berangkatlah saya ke Papua, dan ketika saya di Papua itu saya jadi ini lain sekali ya, orang-orangnya lain sekali. Saya lihat ada anak kecil minum air yang di tanah gitu ya. Saya pikir, aduh, kenapa dia minum air yang di tanah gitu ya. Padahal saya baru pulang dari Amerika. Di Amerika itu semua bisa diminum, air itu bersih semuanya. Jadi saya merasa tiba-tiba di dalam hati saya nih, padahal saya tidak pernah terpikir bahwa aduh anak-anak ini mereka perlu diperjuangkan ya, karena kalau mereka tidak sekolah, nanti hidupnya tidak bersih, nanti sakit-sakit terus lah. Padahal semua anak itu punya hak yang sama ya. Jadi pada waktu itu saya bilang, aduh Tuhan, ini harus ditolong ini anak-anak ini begitu ya. Jadi kemudian
itu membuat saya kemudian stay di Papua lebih lama dari rencana ya. Dan juga hal lain lagi, kenapa ya selain saya melihat sendiri, kemudian juga saya ingat pada waktu dulu di keluarga saya, papa saya itu orang yang sangat-sangat mendorong kami anak-anak itu sekolah. Jadi papa bilang kalau papa meninggal, papa enggak punya tanah, enggak punya uang, tapi kalau kamu mau sekolah, papa akan dukung terus. Jadi akhirnya itu seperti kami didorong untuk sekolah, dan selalu papa tolong untuk bisa sekolah setinggi mungkin gitu ya. Saya kalau tidak ditahan mungkin saya juga terus sekolah ya. Dan jadi ketika saya sampai di sini, saya lihat anak-anak yang mereka sampai sekarang pun di sekolah kami ya, sekarang ini mereka sekolah enggak pakai sepatu, juga datang ke sekolah juga dengan pakaian seadanya seperti itu. Tapi mereka punya keinginan yang besar untuk sekolah. Jadi setiap kali saya lihat anak-anak yang susah sekolah itu, saya merasa berhutang. Saya dulu sekolah itu saya didukung sekali. Tapi sekarang banyak anak-anak mau sekolah tapi tidak ada yang mendukung. Jadi itu secara pribadi saya katakan saya berhutang untuk menolong setiap anak yang saya temui untuk bisa sekolah. Dan juga yang tentunya pasti adalah panggilan dari Tuhan ya. Tuhan ingin supaya semua orang itu mendapatkan kasih Tuhan dan mendapatkan kehidupan yang baik. Dan saya pikir Indonesia ini tadi kan sudah dibilang Indonesia ini luas sekali, berbagai suku bangsa gitu ya. Kalau kita di Jakarta terus mungkin kita tidak sadar, itu ada loh di Papua itu di tengah-tengah hutan ada orang loh, di Kalimantan juga ada orang loh, di tengah-tengah yang terpencil sekali itu ada orang, ada anak-anak yang mungkin tidak menikmati seperti yang kita nikmati di Jakarta gitu. Nah kalau kita berdoa untuk Indonesia, kita berdoa Tuhan tolong Indonesia supaya Indonesia maju begini, tidak bisa kita hanya berdoa, tetapi kasih Tuhan juga menggerakkan kita untuk kita juga pergi ya kepada anak-anak itu, menolong supaya mereka juga mendapatkan mendapatkan pendidikan baik. Kalau yang maju hanya Jakarta, yang maju hanya Jawa saja, kita tidak bisa bilang Indonesia maju. Tetapi kalau kita mau bilang Indonesia maju, ya mari. Ya, banyak sekali pulau-pulau di NTT, di mana-mana ya, yang kita harus sama-sama untuk memajukannya. Dan percaya bahwa dengan Tuhan kita bisa, dengan kasih Tuhan yang mendorong kita bisa lakukan untuk berkarya buat bangsa kita. Tidak kebetulan kita jadi orang Indonesia, ada di Indonesia ya. Pasti ada maksud Tuhan, kenapa Tuhan taruh kita di tengah-tengah bangsa ini. Dan itu juga ya kenapa Pesat hadir di desa-desa. Begitu Kak Diana. Wow, dari rencana 1 tahun teman-teman, akhirnya menjadi 12 tahun. Dan entah akan menuju berapa tahun lagi ya ke Bu Lisa ya. Kita tidak tahu. Kita memiliki hati Tuhan, kita tahu apa sih rencana Tuhan buat kita akan lakukan dengan sukacita. Ya, luar biasa sekali ya dari pembicaraan kita hari ini nih teman-teman. Dari tadi Kak Sony, lalu dari Ibu Lisa, ya itu sangat luar. Kalau kita, biasanya kita hanya sekedar, gimana sih Indonesia, gimana sih begini. Nah teman-teman, kalau kita hanya ucapkan, kita hanya kepingin Indonesia maju, Indonesia bertumbuh, tapi kita tidak punya hati untuk maju, tidak punya hati untuk bergerak, itu hanyalah ucapan. Jadi teman-teman, kalau teman-teman rindu Indonesia bertumbuh, rindu Indonesia maju, rindu Indonesia lebih baik, ayo kita yang bergerak, kita yang punya hati untuk memulai duluan gitu ya. Jadi teman-teman, kakak yakin bahwa lewat cerita Kak Sony dan lewat cerita Ibu Lisa, kakak yakin bahwa kesuksesan itu adalah ketika kita membangun kerajaan Allah teman-teman. Sukses itu adalah ketika kita berfokus pada apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Salah satunya tentunya dengan membangun negara Indonesia. Jadi ketika teman-teman ada dimanapun juga, ya kita Indonesia, kita beritakan itu bahwa kita Indonesia. Nanti nih buat teman-teman yang mungkin saat ini SMA, yang sudah punya bayangan akan sekolah di luar negeri, tetap bawa Indonesia teman-teman. Tetap jadikan kita Indonesia menjadi saksi, memberitakan kepada orang lain, memberitakan kepada negara lain bahwa kita Indonesia, kita bertumbuh, kita akan maju lewat kita semua yang sudah dipercayakan oleh Tuhan. Anak Indonesia, mantap jiwa. Oke nih Bu Lisa, kita belum selesai nih Bu Lisa.
kita akan kembali membacakan pengumuman pemenang nih, Bu Lisa. Oke, saya akan bantu Ibu Lisa untuk membacakan para juri ya. Nanti Ibu Lisa yang akan membacakan para pemenangnya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kategori dari pentas seni jenjang PAUD. Ya, pentas seni jenjang PAUD dengan jurinya Kak Susanti Tusin, Kak Christopher, dan Kak Fegel. Ya, para pemenangnya siapa nih, Bu Lisa? Dan inilah pemenangnya. Yang ini 2 orang saja ini. Iya. Yang kedua diraih oleh Hubert Benedictus Huang. Selamat. Yang pertama diraih oleh Keisa Graciela Antoni. Yeay, selamat. Halo, nama aku Keisha. Hari ini aku mau cerita tentang batu menangis. Di sebuah desa, hiduplah seorang ibu dan anak. Mereka sangat miskin. Ibunya sangat cantik dan gemes, tapi sifatnya jelek. Di suatu hari, ibunya ngajak anaknya ke pasar. Anaknya jalan di depan, anaknya pakai baju cantik, ibunya jalan di belakang dan pakai baju jelek. Banyak orang bertanya kepada anaknya, itu siapa yang belakangmu? Apa itu ibumu? Si gadis itu menjawab, oh tidak, ya hanya pembantuku. Mendengar itu, ibunya sedih dan ibunya berdoa, Tuhan, hukumlah anak durhaka ini. Tiba-tiba langit jadi gelap. Turun hujan besar, ada petir. Lalu tiba-tiba kaki anaknya menjadi batu. Anaknya takut. Ibu, tolong aku. Tapi hukumannya tidak bisa dihentikan. Lalu badan anaknya itu mulai menjadi batu. Waktu mau kepalanya jadi batu, ibunya melihat anaknya keluar air mata. Akhirnya seluruh tubuh anaknya jadi batu menangis. Teman-teman, pesan dari cerita ini ya, kita harus menghormati dan mensayangi orang tua kita. Terima kasih, bye-bye. Untuk kategori pentas seni SD dengan juri yang sama, yaitu Kak Santi, Kak Kris, dan Kak Fegel, pemenangnya adalah pemenang ketiga diraih oleh Aaron Davidson Ho. Untuk kategori SD, Indonesia yang airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi bangga.
dimeraih oleh Aaron Davidson Ho sebagai juara ketiga. Lalu juara kedua diraih oleh Harley Bill Henderson. Sedangkan pemenang pertama diraih oleh Michelle Angelica Susanto. Halo teman-teman, nama saya Michelle. Saya akan memainkan lagu Apuse dari daerah Papua dengan alat musik angklung. Apuse kokonda ya lade solendolali o flem sol Terima kasih. Yeay. Ya, selamat ya kepada para pemenang. Nah, selanjutnya ini Ibu Lisa dengan juri yang sama, yaitu pentas seni jenjang SMP SMA dengan juri yang sama. Pemenangnya siapa ini Bu Lisa? Nah, ini dia 3 anak-anak hebat nih. Yang ketiga dimenangkan oleh Divani Ashley Gulto. Yes, selamat Divani. Yang kedua diraih oleh Gabriel Emmanuel Xiao. Hey, amko rambe amko aronawa gombe. Hey, amko rambe amko aronawa gombe. Temino kibe ko banno ko gombe ko yumano bungo awe ade. Temino kibe ko banno ko gombe ko yumano bungo awe ade. Honke 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 riro honke jombe jombe riro honke 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 riro honke jombe jombe riro. Ya, selamat dan pertama diraih oleh Jeswa Koren Novianto.
kepada para pemenang, selamat untuk teman-teman semua. Seperti tadi Kak Diana sudah sampaikan bahwa nanti ya akan dikirimkan medali dan sertifikat untuk para pemenang. Tunggu saja tanggal mainnya, tunggu saja sampai di rumahnya, dan tentunya hasil karya kalian akan dimasukkan ke media sosial NSC ya. Nah, kakak percaya ketika teman-teman terus mengasah potensi kalian, bukan hanya teman-teman, kakak-kakak juga sama, kita akan terus belajar, kita akan terus mengasah potensi kita dengan maksimal, sehingga kita bisa membawa Indonesia semakin tangguh, semakin bertumbuh. Anak Indonesia, Mantap jiwa. Oke teman-teman, tibalah kita di penghujung acara kita, perayaan ini. Kakak akan mengundang Kak Susanti Tusin yang akan menutup dalam doa, dan kita akan bersama-sama mendoakan untuk anak-anak Indonesia. Dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dari NSC, mengucapkan terima kasih kepada tim pesat, terutama untuk kepada Ibu Lisa yang sudah menjadi narasumber kita, luar biasa dengan perjuangannya, dengan wifi yang sedemikian, tapi Ibu Lisa tetap ada bersama-sama dengan kita. Semangatnya akan ada bersama-sama dengan kita ya teman-teman. Kalau teman-teman, saya juga mau bantu dong, saya juga ingin ikut nih melayani pesat, walaupun saya punya anak, saya masih anak-anak, teman-teman bisa, ya kan? Lewat apa? Kita peduli dengan anak-anak lain, lewat pesat. Dengan apa? CFC, ya, children, support children, ya. Oke, terima kasih Ibu Lisa, terima kasih buat sumbernya, buat masukannya, buat ceritanya kepada kita. Oke, saya undang Ibu Kak Susanti Tusin untuk kita tutup dalam doa. Terima kasih. Selamat dulu untuk semua teman-teman yang sudah berpartisipasi, baik dari PAUD sampai SMA, semuanya adalah pemenang. Kakak-kakak bangga sekali dengan teman-teman karena sudah mengirimkan karya-karya yang begitu luar biasa. Kakak percaya nih, teman-teman akan tumbuh menjadi anak-anak yang akan membangun Indonesia. Karena Tuhan telah memilih kita untuk menjadi anak-anak Indonesia, membangun negeri kita. Selamat untuk para pemenang. Terus kita menjadi dampak dimanapun kita berada. Mari teman-teman, kita bersama-sama, kita mau berdoa untuk Indonesia. Bapak, kami bersyukur untuk negara kami, untuk Indonesia yang Kau berikan kepada kami. Juga kami bangga menjadi anak-anak Indonesia. Dimanapun kami berada Tuhan, baik di Jakarta, di seluruh pelosok Indonesia, bahkan ada anak-anak Indonesia di luar negeri pun Tuhan, kami tetap bangga akan Indonesia. Kami mau bersama-sama membangun negeri kami, membangun negara kami, dan kami percaya Bapak, bahwa negara kami pun akan bisa bebas dari pandemi COVID ini. Kau memimpin kami semua, jadikan kami anak-anak yang takut akan Engkau, anak-anak yang hormat dan mencintai kedua orang tua kami, bahkan orang-orang di sekitar kami Tuhan, sehingga kami boleh menjadi dampak bagi Indonesia. Engkau berkati bagi Yayasan Pesat, apapun yang mereka lakukan Tuhan, biarlah itu untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kau berikan hikmat dan bijaksana-Mu kepada para pengurusnya Tuhan, setiap guru-guru yang ada di sana Tuhan, mereka boleh melayani dengan kasih-Mu. Juga urapi untuk setiap anak-anak yang ada di Pesat di seluruh Indonesia Tuhan. Mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Engkau, menjadi pengubah bagi Indonesia ini Bapa. Terima kasih untuk hari ini Bapa. Biarlah kami terus menjadi anak-anak yang takut akan Engkau, anak-anak yang membanggakan Indonesia, membanggakan kedua orang tua kami, dan tentunya membanggakan Engkau. Terima kasih, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Terima kasih.